Sandi tampak lega mendengar persyaratan dari Daryl. Baginya itu adalah hal mudah. Untuk menikahkan putrinya dengan Daryl bahkan bisa ia lakukan besok. Tak sulit tentu, karena yang ada di pikiran Sandi, kalau pasangan muda di depannya ini adalah pasangan yang saling mencintai. Berbeda dengan Jessie yang langsung menegang saat mendengar kata-kata Daryl barusan. Pernikahan, Jessie menggenggam erat garpu di tangannya dan sedikit gemetar. Tadi bukannya kamu hanya bilang kalau aku menemanimu seharian ini maka kamu langsung bisa memberi keputusan. Tidak ada kamu membahas masalah pernikahan kan? Aku cuma bilang aku akan memberi keputusan setelah kamu menemaniku seharian. Dan aku tidak jelaskan keputusannya itu diterima atau tidak kan? Sekarang aku beritahu dengan tegas kalau aku akan menerima tawaran kerjasama itu asalkan kita segera menikah. Daryl masih bersikap tenang. Bukannya tujuan kalian memang ingin segera menikah, dan ini kesempatan yang baik untuk kalian kan? Om yakin kalau Jessie juga pasti menantikan kesempatan ini, ucap Sandi dengan raut wajah bahagia. Tentu rasanya Sandi seperti memenangkan undian berlapis. Selain putrinya yang akan menikah dengan penerus perusahaan ukuran kakap, pastinya proyek besar impiannya juga akan terwujud dengan bantuan dana dari calon mantunya ini. Jessie tak bisa memberi jawaban. Memang belakangan ini hubungannya dengan Daryl semakin dekat dan baik. Tapi kalau sampai mereka jadi menikah, bagaimana dengan Arion? Sungguh membuat Jessie bimbang. Mami juga ingin segera punya cucu, celetuk Alia. Apapun yang terbaik untuk Jessie, Mami akan dukung, termasuk pernikahan kalian. Daryl tersenyum puas. Izin dari orang tua Jessie sudah ia kantongi. Tinggal membuat Jessie benar-benar luluh dan mau segera menikah dengannya. Masalah Arion bisa ia singkirkan dengan 1 kali jentikan jari. Daryl cukup bersabar selama setahun ini, membiarkan Arion tetap berada di sebelah Jessie. Setelah ini, tentu tak akan ada celah untuk Arion masuk ke kehidupan Jessie lagi. Sepanjang makan malam, Daryl berusaha menunjukkan pada Jessie bahwa dirinya pantas menjadi calon suami yang baik. Terakhir saat hendak pulang, entah mengapa Jessie sendiri yang meminta Daryl untuk mengantarnya pulang daripada ikut dalam satu mobil dengan keluarganya. Apa boleh jujur, Jessie memulai obrolan mereka saat perjalanan pulang di dalam mobil Daryl. Boleh? Aku belum siap menikah, ucapnya lirih. Aku juga, balas Daryl. Seketika itu Jessie menoleh ke arah Daryl yang masih fokus menyetir. Maksud kamu apa? Dahinya mengernyit. Aku juga belum siap menikah. Aku belum siap melihat kamu di pelukan laki-laki lain. Itu yang membuatku ingin segera mengikat hubungan kita. Jelasnya. Jessie tak bisa menjawab. Ia sendiri bingung kenapa Daryl bisa mengatakan kalau belum siap melihat Jessie di pelukan laki-laki lain. Ada rasa khawatir di hati Jessie. Apa sebenarnya Daryl mengetahui hubungan diam-diamnya bersama Arion? Tiba-tiba saja Daryl menghentikan mesin mobilnya. Ia menepi di pinggir jalan yang agak sepi. Kasih aku kesempatan untuk buktiin ke kamu, kalau aku bisa jadi laki-laki yang baik untukmu. Selama setahun ini kamu tidak pernah memberikanku kesempatan untuk membuktikan itu. Kamu selalu memberi sekat pada hubungan kita. Daryl meraih tangan Jessie, menggenggamnya dengan lembut. Aku senang karena belakangan ini kita semakin dekat. Aku harap lama-lama kamu bisa semakin nyaman denganku. Seperti yang aku pernah katakan, kalau aku bisa buat kamu jatuh cinta sama aku, biarpun kamu belum cinta. Melihat keseriusan di wajah Daryl, entah mengapa hati Jessie seakan luluh. Laki-laki yang awalnya tidak Jessie pedulikan ini, makin lama memang makin menunjukkan sikap seriusnya pada Jessie. Terlebih lagi, Daryl cukup penurut untuk diatur oleh dirinya.
Jessie pun meletakkan kedua tangannya di pipi Daryl. Netra mereka saling beradu. "Aku boleh ajukan permintaan?" tanya Jessie. "Boleh. Apa?" "Aku ingin lebih dekat lagi dengan kamu selama 2 minggu ke depan ini. Setelah itu, kita atur pernikahan kita. Bagaimana?" Tentu saja 2 minggu itu akan Jessie gunakan untuk memutuskan hubungannya pada Arion, yang memang sedang sedikit retak belakangan ini. Akibat serinya pertengkaran terjadi. 2 minggu itu pula akan Jessie pergunakan untuk melihat keseriusan Daryl. Tentunya karena ada maksud juga di balik pernikahan mereka, yaitu proyek besar milik keluarganya yang akan dibantu oleh Daryl bila pernikahan itu terjadi. Daryl membalas penawaran Jessie barusan dengan kecupan gila di bibir Jessie, membuat Jessie sedikit tersentak. "Deal," ucap Daryl kemudian. Sudah hampir larut malam. Arion menunggu kepulangan Jessie sambil menanti di pos security. Kedua orang tua dan adik Jessie tadi sudah sampai di rumah duluan. Sementara Pak Herman, si security, sudah tidur nyenyak dengan mulut yang terbuka, siap membuat para lalat menari balet di atas mulutnya. Arion datang ke rumah Jessie untuk meminta maaf. Belakangan ini ia tak bisa mengatur emosinya, dan lebih sering curiga dengan Jessie. Ia merasakan betul bagaimana belakangan ini Jessie seperti sibuk sendiri. Kadang juga tak mau diantar oleh Arion dan memilih untuk nyetir mobilnya sendiri. Mungkin hanya pikiran Arion saja yang buruk dan berlebihan karena dihinggapi rasa cemburu. Harusnya ia percaya kalau Jessie tak mungkin semakin jauh dengan Daryl, sesuai dengan kata-kata yang sering Jessie ucapkan. Suara deru mesin mobil sport terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin mendekat ke arah rumah Jessie. Tak lama mesin mobil itu pun berhenti. Arion mengalihkan pandangannya, merasa yakin kalau yang datang ini pasti Jessie. Dengan langkah perlahan Arion membuka sedikit pintu gerbang. Ia menengok sekilas dan melihat mobil sport itu parkir tepat di depan rumah Jessie. Tampak Jessie telah keluar dari mobil dan berdiri dengan punggung yang menempel di pintu mobil tersebut. Sementara Daryl berdiri di hadapan Jessie, mengunci tubuh perempuan itu dengan kungkungan kedua tangannya. "Besok mau jalan bareng lagi," tawar Daryl. "Kemana?" tanya Jessie. "Terserah kemana aja asal sama kamu." "Oke, aku mau. Besok aku jemput ya." Jessie mengangguk sambil memamerkan senyum manisnya pada Daryl. Lesung pipinya pasti terlihat saat senyum manis itu terpasang di wajahnya. Sekian detik kemudian, Daryl mendekatkan bibirnya ke bibir Jessie, menciumnya perlahan dengan lembut. Jessie menerimanya dan tentu membalasnya dengan lebih intens, saling bertukar saliva dalam decapan hangat dan permainan lidah yang semakin dalam. Menikmati pakutan bibir mereka yang tentunya ini bukan pertama kalinya bagi mereka. Ada hati yang remuk, ada jiwa yang panas, saat Arion melihat secara langsung di depan mata kejadian tersebut. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, sama seperti memberi sugesti untuk hatinya agar tetap kuat, walau tahu kenyataan itu sangat menyakitkan. Setahun lebih mempercayai Jessie kalau ia tak akan mencintai Daryl. Rupanya bisa diruntuhkan dengan fakta yang Arion lihat sendiri malam ini. Arion tak mau melihatnya lagi. Sangat sakit, ia memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan berjalan kaki melewati arah lain.